warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resifa Diana Sinurat SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi biologi di LPTK Universitas Labuhan Batu, dengan nomor peserta 2015020456762. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kuala Hulu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih ruangannya, biar kalau kita belajar tetap nyaman dan lebih semangat. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Yuk, siapa kira-kira yang mau mimpin doa? Oke, nak, silahkan. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Oke, selamat pagi semua. Seluruhnya duduk. Untuk menambah semangat kita lagi dalam belajar pada pagi hari ini, untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa yang mau kita nyanyikan? Oke, Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sebentar semua ya, nak.
dalam melakukan kelompok itu menjalin kerjasama yang baik. Paham ya Nak ya? Nah, kemudian yang selanjutnya silakan untuk izin berbicara. Jadi ketika kamu nanti kalau kamu berpresentasi, ketika kamu membuat suatu argumen atau tanggapan atau membuat suatu pertanyaan, angkat tangan dulu. Supaya apa? Supaya tertib. Nah, yang kelima, buat catatan dan mengerjakan tugas. Jadi di waktu nanti pembelajaran nanti, di waktu membuat kesimpulan, kamu buat catatan masing-masing, kemudian buat dan mengerjakan tugas dengan baik. Ini adalah kesepakatan belajar atau komitmen belajar selama kita melakukan pembelajaran. Oke, bisa ini dilakukan? Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pada pagi hari. Nah, pada pagi hari ini, pembelajaran minggu lalu, kira-kira nak pembelajaran apa kita nak? Masih ada apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Apa aja alat organ pernapasan kita? Hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Ini adalah alat-alat organ pernapasan. Maka nanti akan kita kaitkan dengan pembelajaran yang mau kita bawakan pada pagi hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuat atau masuk ke materi yang lalu, yaitu sistem ekspresi. Yuk, kira-kira pernah nggak dengar ekspresi? Pernah? Coba dulu si Eva. Oh, kira-kira sistem ekspresi itu apa nak? Yuk, siapa yang bisa sistem ekspresi itu apa? Oke, silakan Eva. Sistem ekskresi adalah pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang berbahaya atau tidak diperlukan di dalam tubuh. Oke, tepuk tangan buat Jessica. Ekspresi itu adalah zat-zat pembuangan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Ada 4 organ sistem ekspresi ini. Yang pertama itu nanti ada yang namanya ginjal. Oke, yang kedua ada namanya hati. Yang ketiga ada namanya paru-paru. Terus yang keempat ada kulit. Nah, hubungannya dengan materi yang lalu, di situ ada paru-paru. Jadi organ pernapasan sudah kita sebutkan bahwa salah satunya adalah paru-paru. Kira-kira paru-parunya apa fungsinya nak? Yuk silakan. Paru-paru, siapa yang bisa? Oke, silakan nak lanjut. Sebagai pertukaran gas oksigen atau CO2 dalam tubuh manusia. Oke, tepuk tangan buat anak. Sebagai pertukaran CO2 dengan CO2. Nah, udah kita sebutkan tadi, udah kita bahas bahwa organ sistem ekspresi ini ada 4. Salah satunya adalah ginjal. Nah, yang pertama yang mau kita bahas di sini adalah
Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis hubungan gangguan struktur jaringan ginjal dengan fungsi ginjal. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oke. Adapun nanti langkah yang mau kita kerjakan, yang pertama itu nanti orientasi sekali ini pada masalah. Jadi kamu nanti ibu kasih suatu video. Di sini nanti kamu mengidentifikasi masalah apa sih yang timbul di video yang ditayangkan. Setelah itu, kemudian nanti ibu akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok dan LKPD, lembar kerja. Setelah itu nanti kamu mengerjakan LKPD itu, dan setelah selesai kamu presentasi per kelompok ke depan. Jadi waktu teman kamu presentasi, setiap kelompok yang lain menanggapi, memperhatikan, terus mengasih tanggapan atau pertanyaan. Bisa ya? Nah, setelah ini nanti, setelah semua selesai presentasi, maka kita membuat kesimpulan dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Melalui keselamatan lain, saudara di Kota Padang, Sumatera Barat, 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius. 6 diantaranya harus menjalani cuci darah. Ketujuh pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, Kota Padang. Rata-rata pasien masuk dalam kondisi sembab. Bahkan 2 diantaranya harus dipasangi alat bantu pernapasan. Potongan kasus gagal ginjal akut yang ditangani RSUP Dr. M. Jamil sebanyak 23 kasus, di mana 10 anak diantaranya meninggal dunia. Itu ada yang 2 itu bukan yang lama, sudah selesai kita cuci darah, masih dalam cuci darah yang perkara ya. Kemudian 4 itu kita planning untuk cuci darah, pada sudah dilakukan 2 dan pagi ini 2 lagi. Sudah dilihat videonya, nak? Sudah. Oke, kira-kira apa argumen kamu tentang video itu? Anak-anaknya cuci darah. Terus Terus nak? Ayo. Siapa? Apa nak? Di antaranya meninggal. Sony. Gagal ginjal akut misterius, Bu. Gagal ginjal akut misterius. Oke. Terjadinya sembab, Bu. Terjadinya sembab. Kira-kira gagal ginjal akut ini pernah dengar gagal ginjal akut? Oke, apa itu nak? Gagal ginjal akut. Ayo silakan. Menurut dari video yang sudah saya lihat dan dengarkan, mungkin gagal ginjal akut itu adalah suatu kondisi di mana ginjal kita tidak dapat lagi melakukan filtrasi atau penyaringan limbah dari dalam darah. Selain itu, gagal ginjal akut ini hanya sementara dibandingkan dengan gagal ginjal kronis. Oke. Mungkin hanya Silakan dong kasih. Oke, dari video itu ada lagi pendapatnya atau argumen yang mau dikeluarkan? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan Eva. Adapun gejala atau ciri-ciri gagal ginjal akut, yang pertama dapat menyebabkan cuci darah. Yang kedua, terdapat sembab pada wajah karena ginjal akut. Yang ketiga, demam. Yang keempat, diare. Dan yang kelima, demam selama 3-5 hari. Oke, terima kasih buat Eva. Tadi tanggapan ya tentang video yang kita tayangkan ini. Oke, sekarang coba buat kelompok
kelompok kamu masing-masing. Jika di kelompoknya masing-masing. Silakan Nak. Kelompoknya sudah terbagi kan? Kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya. Yuk, Obat, yuk. Nah, sekarang coba kamu perhatikan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, di situ sudah tertera pertanyaan yang mau dijawab. Yang pertama itu adalah kamu mengidentifikasi atau membuat suatu masalah pada video yang kita tayangkan tadi. Kemudian buatlah satu permasalahan dan kamu buat hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Jawaban. Nah, jawaban sementara ini nanti kamu buktikan melalui kajian literatur. Kajian literatur itu kamu lihat di internet atau di buku. Benarkah jawaban kamu itu untuk membuatkan jawaban atau hipotesis kamu itu? Sudah? Wes? Setelah itu nanti baru kamu lihat solusinya bagaimana. Jawaban yang sebenarnya. Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Udah siap, Bu. Jadi di sini nanti Ibu akan menilai ya, menilai sikap kamu bagaimana bersama teman. Oke. Baik, masukkan pelajar Pancasila, gotong royong kreatif kreasi ya. Pada sesi ini kita akan melakukan presentasi. Setiap kelompok sudah selesai melaksanakan atau membuat tugasnya masing-masing. Nah, kira-kira kelompok mana yang presentasi hari ini? Oke, silakan kelompok ini. Nah, kelompok yang lain memperhatikan ya, Nak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gagal ginjal akut. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Siti Hasanah Borumar Paus sebagai moderator. Saya Sarmi Priyata Luna. Saya Jessica Gabriel Segala. Saya Fitri Mawada Asiwan. Saya Nana Nadia. Saya Devi Mulia. Baik, langsung kita mulai aja. Dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal akut. Yang pertama, ada 4 pendapat kami menurut
gagal ginjal akut yang telah kita saksikan bersama. Yang pertama adalah penyebab gagal ginjal akut, yang kedua ada penyebab cuci darah, ketiga pengaruh terhadap organ tubuh lainnya, dan yang keempat faktor resiko gagal ginjal pada anak-anak. Akan dilanjutkan dengan teman saya membaca rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah mengapa gagal ginjal akut sangat berpengaruh terhadap organ lainnya. Hipotesis adalah karena apabila terjadi gagal ginjal akut, fungsi ginjal akan sulit bekerja sehingga tidak terjaganya keseimbangan cairan dalam tubuh serta akan mempengaruhi fungsi organ lainnya untuk bekerja. Alternatif pemecahan dengan cara mencegah kesehatan ginjal, upaya yang dapat kita lakukan: mengonsumsi makanan sehat dan bergizi yang seimbang, tidak menahan buang air kecil untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang yang dapat mengandung infeksi pada ginjal, membatasi asupan garam dan gula, minum air putih yang cukup, berolahraga yang teratur. Selain itu, upaya yang dapat kita lakukan agar orang tua menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan, minum air matang, dan pastikan imunisasi yang rutin. Gangguan ginjal akut menyebabkan penumpukan produk limbah atau sisa metabolisme tubuh di dalam darah manusia serta mempengaruhi fungsi ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan yang tepat dalam tubuh. Gagal ginjal akut juga dapat mempengaruhi fungsi organ lain seperti otak, jantung, dan paru-paru karena sisa metabolisme akan menumpuk di dalam tubuh sehingga mempengaruhi kemampuan organ lain untuk bekerja dengan baik. Jika gagal ginjal akut ini berat, bisa sama sekali tidak dapat berfungsi. Adapun kesimpulan lainnya, gagal ginjal adalah suatu kondisi saat ginjal tiba-tiba tidak dapat menyaring limbah. Gagal ginjal akut berkembang pesat selama beberapa jam atau hari dan dapat berakibat fatal. Kasus ini banyak menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Hal ini dikarenakan penumpukan produk limbah atau sisa metabolisme tubuh dalam darah manusia, sehingga mempengaruhi fungsi gagal ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan yang tepat dalam tubuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Ulan dari kelompok ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita mengetahui gagal ginjal akut. Baik, saya akan menjawab. Anak mengalami demam, batuk, hingga pilek, serta mengalami gejala infeksi saluran cerna seperti mual hingga muntah. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, mengapa dehidrasi menjadi faktor penyebab terjadinya gagal ginjal akut? Silakan dijawab, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak. Pada saat dehidrasi inilah peluang gagal ginjal bisa terjadi. Penting untuk mencukupi cairan tubuh agar berbagai masalah gagal ginjal dapat dicegah. Terima kasih atas jawabannya. Kami terima. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin memberi pertanyaan?
Perkenalkan, nama saya Deswani Kanasutapea dari kelompok 2, dan saya rasa teman-teman kelompok 3 sudah mengenal saya. Di sini saya ingin mengapresiasi presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3, di mana penjabaran materi yang dilakukan sudah cukup baik dan cukup mudah untuk dimengerti, serta materi yang dijelaskan mudah dipahami. Begitu juga dengan moderatornya, cukup baik dalam bertutur kata, dan teman saya yaitu Fendi juga sudah cukup baik dalam menjabarkan materinya. Saya rasa presentasinya sudah bisa dikatakan hampir sempurna. Namun karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka dari itu kekurangannya masih bisa dimaklumi. Dan sekian dari saya. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok. Saya Kecia dari kelompok 5 memberikan pendapat ketiga. Presentasi kalian pada hari ini sangat bagus, dengan juga bahan yang akan ditampilkan juga sudah oke. Cuman cara mempresentasikannya terlalu monoton karena melihat apa yang ada di situ. Semoga pada kedepannya kalian bisa lebih menguasai materinya agar mempresentasikannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kembali? Baiklah, presentasi kami sampai di sini. Terima kasih kepada Deswani dan Keja yang telah memberikan kembali. Semoga bermanfaat bagi kami. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Yuk, tepuk tangan dulu. Jadi, siapa sih yang bisa menyimpulkan pembelajaran sistem ekspresi yang kita laksanakan hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ini? Oke, silakan Keja. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa gagal ginjal akut terjadi hanya sementara dan dapat menjalani perawatan, dan sebelum itu kita bisa mengatasinya dengan mengonsumsi cairan yang banyak, dan penyakit gagal ginjal akut juga tidak harus mendapatkan penanganan secara operasi. Oke, terima kasih buat kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu tentang materi kelainan atau gangguan pada ginjal, yaitu tadi gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis ini ada perbedaannya. Kalau dia gagal ginjal akut ini hanya sementara, bisa beberapa jam atau beberapa hari sudah sembuh. Ini karena apa? Karena ada suatu penyumbatan, atau bisa diawali karena kurang cairan atau dehidrasi. Jadi kalau dia kronis ini nanti ke ujung-ujungnya akan terjadi atau bisa dikatakan gagal ginjal yang permanen. Untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membuat post test. Coba lihat grupnya masing-masing. Post testnya sudah Ibu bagi. Yuk, Des. Post test. Sudah share ya.
sesi pilihan. Silakan. Kita masuk ke refleksi diri. Selama melakukan pembelajaran ini, coba kamu refleksikan dulu bagaimana pembelajaran pada hari ini bagian gangguan sistem ekspresi. Di sini ada refleksi diri. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Nah, refleksi ini kamu buatlah di sticky note ini. Ya, kamu buat bagaimana sih perasaanmu setelah kamu melakukan pembelajaran ini. Kamu buat di sini. Baru nanti kita tempelkan di depan. Oke, paham ya Naya? Nah, bagi satu-satu. Apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi perintah? Iya atau tidak? Tidak. Tidak boleh tidak atau iya. Udah siap? Udah, Bu. Belum. Oke. Kita bermasing-masing. Sudah selesai kan, Mas? Udah, Bu. Nah, sekarang coba hasil refleksi diri yang kamu buat di sticky note, kamu tempelkan di papan tulis. Ayo, kelompok ini dulu, yang dulu, nah. Silakan. Kelompok 1. Pada bagian gagal ginjal akut, ada saya lebih memahami tentang ginjal akut. Oke, tepuk tangan dulu. Cara belajar yang bagaimana yang paling membantumu dalam mempraktekkan pembelajaran? Cara belajar dengan penjelasan mengenai video yang dipelajari. Ada presentasi, ada dengan cara presentasi. Oke, presentasi ketika sesi tanya jawab. Oke, tepuk tangan dulu. Kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi atau perintah? Ada sedikit. Apa ini sedikitnya? Tidak sama sekali. Oke, tidak ada. Dia sedikit tapi I am fine. Saya suka. Oke. Tepuk tangan untuk kamu lagi. Oke. Nah, coba lihat, perhatikan gambar berikut. Kira-kira selama mengikuti pembelajaran hari ini tentang sistem ekspresi, kira-kira nomor berapa? Yang nomor stop, yang nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Yang 3.
hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.